Selanjutnya, kalau sudah pada ODBC-nya aktif, Excel-nya aktif, baru kita masuk kepada Visual Basic-nya. Visual Basic, saya menggunakan 6.0, kita klik Open. Ini dia project kita yang nanti akan kita mendesainnya itu sesuai dengan di PHP admin tadi. Ya, yang pertama kita harus memiliki modul dulu. Ya, jadi yang pertama kita tadi sudah buat database, itu sudah oke. Yang kedua kita buat modulnya. Klik project, klik kanan, di sini ada add, baru kita klik modul, kita open. Modul di sini fungsinya adalah untuk menarik data di PHP MyAdmin kita tadi ke data grid nanti di sini. Nah, sebelum desain kita masuk dulu, kita kasih ini codingnya public connection ya, kita buat AdoDB, dia belum keluar, AdoDB-nya belum aktif. Teman-teman klik saja project, kita masuk ke reference di sini, kita cari Microsoft Active AdoDB library yang 26, Microsoft Active Data Object 26 library 26 ya, kita klik. Connection, terus kita turun. Yang kedua adalah tabel kita yang akan kita panggil tadi ya. Jadi kita membuat di sini tabel new. Kita juga menggunakan AdoDB connection. Selanjutnya, kalau tabel bukan dikoneksikan ya. Tabel di sini kan mau kita muncul, berarti kita di sini record. Lalu kita yang terakhir adalah public SQL. Di sini fungsinya agar kita memakai bahasa SQL. Nanti di coding selanjutnya kita tidak perlu harus ulang-ulang. Terus tuh kita buat function baru untuk memanggil data kita yang di depan ini ya. Kita buka function baru, kita koneksi ini, lalu kita set connectionnya itu jadi new AdoDB ya, AdoDB connection ya. Connection, new AdoDB connection. Terus kita jika koneksinya itu statementnya itu statement sama dengan 1, maka connectionnya kita close. Oke, nggak mau ya diklik, harus diklik close ya, harus diklik. If jika constantnya sama dengan 1, oh iya, expect-nya salah ya, karena harusnya maka itu kemudian di sini dan oke, close. Nah, maka kalau connectionnya yang kita buka, kita open di sini adalah data kita tadi di depan. Melakukan pemanggilan data source GSN-nya itu
sama dengan kita buka lagi tadi apa namanya tadi tadi di sini. Oh iya, di sini data saya ya, data saya. Nah, terus tuh di sini ini adalah modulnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan mendesain gitu ya. Oke, nah di sini yang pertama kita beri judul dulu. Di sini sih kita formnya kita kasih nama aja ya. Kita kasih nama form. Name-nya nggak apa-apa, captionnya aja yang kita ubah. Oke, kita name-nya aja yang kita ubah. Form mahasiswa. Ini kalau mau mengaturnya boleh ya, di fontnya boleh mengaturnya, tapi untuk yang di atas saya biarkan saja. Di sini saya beri judul lagi, di sini saya beri judul. Nah, setiap label ini kita bisa mengeditnya dengan masuk ke properties sebelah kanan, kita hapus ke caption, formulir. Di sini kita tulis formulir data mahasiswa. Oke, untuk mengatur lokasinya atau tempat tulisannya kita masuk ke arrangement, terus itu kita edit kepada size, tipe tulisannya itu di font, kita tulis ini size-nya 12. Di sini teman terserah mau memilih apa. Nah, ya, agar lebih cantik dan lebih rapi, itu banyak pilihannya. Saya sini memilih oke. Terus size-nya 12. Kok menjadi kayak gitu tulisannya? Kita yang pilih depan dulu ya. Oke, formulir data mahasiswa. Oke, sampai di sini. Selanjutnya untuk mendesain itu terserah kita ya, tapi kalau saya lebih suka menggunakan frame. Kenapa? Karena akan terlihat lebih rapi. Jadi frame ini gunanya untuk sebagai untuk mendesain atau mengelompokkan dari nanti data kita di sini. Di depan tadi kita sudah memakai yang namanya bukan memakai ya, tapi di WHP MAFI tadi ada jumlah 3 kolom ya. Terus di sini untuk isiannya nanti. Di sini ada isiannya nanti. Terus kita tarik ya. Terus teman-teman bisa menggunakan shift tekan panah kanan kiri untuk memperbesar kolomnya, atau menggesernya dengan kontrol. Nah, dengan kontrol kanan kiri atas bawah, agar lebih gampang nanti penggeserannya. Dan biasanya ini nggak enaknya sih digunakan dia lebih rapi ya. Terus tuh ini kita kan di sini, terus juga kita atur. Oke, kita atur ini, kita naik ke atas. Nah, kita atur panjangnya di atas tadi ini berupa 11 angka saja ya. Terus tuh yang kedua kita lebih panjangkan lagi, karena nama tadi kita batasi sampai 35 ya. Oke, yang terakhir alamat itu lebih panjang, jadi desainnya agak lebih panjang dari ini. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah label ini kita edit di sini. Pada captionnya label ini kita buat tadi ada name ya, ada name. Terus tuh kita edit di font ya, di fontnya font di sini. Ini digunakan agar lebih rapi saja. Terus tuh yang kedua kita klik label, di captionnya kita ubah. Di sini tadi ada nama. Terus kita masuk ke font. Di sini kita bold, kita tipenya tebalkan saja biar sama. Dan yang terakhir tadi ada di captionnya ada alamat gitu ya di fontnya. Nah, di sini
teks yang pertama di text box ini kita harus perhatikan adalah namanya. Yang penting itu nama. Saya buat txt nim sini untuk nimnya itu ya, karena saat perkodingan nanti harus kita ingat. Dan di bawah scroll ke bawah, di sini ada tulisan teks ini kita hapus. Oke, yang kedua saya hapus tulisan teks ini, hapus, lalu kita ganti di sini txt nama. Ya, ini harus diingat untuk saat nanti kita melakukan coding. Yang ketiga ya, di sini kita buat txt alamat, pada captionnya kita ganti pada tulisan teksnya kita hapus. Nah, ini isian nanti name-nya, namanya juga alamatnya, desainnya. Terus tuh yang selanjutnya saya menggunakan frame yang kedua di sini saya akan isi dengan tombol. Di sini ada button, di sini saya membuat ada copy saja biar sama besar kecilnya, karena biar lebih rapi saja sebenarnya. Di sini nanti saya akan membuat tombol simpan, tombol hapus, dan juga ada yang namanya tombol exit. Jadi ada simpan, ada update, ada hapus, ada tutup. Tombolnya yang pertama di namanya kita ubah cmd save, karena di situ di captionnya akan saya ubah ini save atau simpan, dan kita rapikan lagi dengan kita fontnya 10 juga agar lebih terlihat ya. Terus yang kedua di captionnya ini kita ubah update di name-nya kita kasih nama cmd update aja ya. Terus tuh di fontnya saya rapikan kembali dengan menggunakan font style dan seperti kita lakukan hal yang sama kepada button yang lainnya. Di sini namanya hapus. Sini kita buat delete ini ya, delete. Terus di atas baru namanya kita buatnya cmd delete. Terus untuk fontnya kita samakan saja. Yang terakhir adalah tutup atau close atau X ya. Di sini kita cmd tutup. Di sini ya, untuk captionnya tutup. Kita atur di fontnya, lakukan hal yang sama. Tidak. Oke, ini sudah selesai. Ini desain daripada form. Nah, desain daripada form saya. Nanti data yang di PHP MyAdmin lokal ini tabel data ini itu akan kita munculkan di sini di form kita ini, yaitu di data grid. Ya, kita tarik data grid. Nah, di sini kan belum ada nih toolsnya. Kita buat klik kanan, kita masuk ke komponen, kita aktifkan yang namanya Microsoft Data Grid 6.0 ya. Kita klik, kita aktifkan saja dia di sini. Oke, sip, kita aktifkan. Kita geser dia di tengah. Oke ya, udah seperti ini. Baru kita nanti ya option sama rapi. Nah, terlihat rapi sama tulisannya ya. Nah, baru nanti bagaimana cara untuk kita tahu bahwa dia koneksi apa tidak, maka kita langsung saja masuk pada yang namanya coding atau form load-nya ya. Kita ya 2 kali di sini.
Di sini di form load di private method-nya kita akan melakukan pemanggilan data. Ya, tadi namanya buka koneksi. Tadi kita lihat di modulnya, nih, ini yang akan kita panggil buka koneksi ya, buka koneksi. Ini kita masuk ke form-nya, kita koneksi, terus tuh sini kita buat subfunction baru yang namanya set tampil, karena akan kita tampilkan. Terus tuh connection kursornya biar dia tahu posisi lokasi dari kita menggunakan add line. Lanjut ke bahasa SQL, kita sudah buat di depan tadi, ini otomatis akan dia tahu ya, karena tadi ini dia sudah tahu bahasa SQL kita, plus sama dengan kita di sini akan menarik semua data, select bintang from tabel kita tadi namanya adalah DB mahasiswa ya, mahasiswa. Terus selanjutnya kita atur set tabel kita. Ini kita menggunakan font kita yang akan kita eksekusi ya. Oke, itu dengan bahasa SQL. Ya, bahasa SQL. Terakhir kita set data grid kita, tabel di sini form kita ya. Ini kita kasih nama aja, name-nya di sini kita ganti aja dbku, jadi itu ya, data dt MHS aja, data mahasiswa ya. Kita masuk di sini. Oke, set DTMHS ya, DTMHS dengan data short dengan tabel. Nah, setelah ini kita lakukan, kita buktikan apakah data dari PHPMyAdmin kita itu masuk gitu ya. Setelah kita lakukan di modul tadi, lakukan running. Jadi dia langsung mau di sini.